Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian yang kekasih, salah satu ciri dari orang yang benar-benar hidup baru dalam Tuhan adalah makin menghayati dan makin menerima bahwa segala sesuatu yang ada padanya adalah milik Tuhan. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang sederhana. Ini sesuatu yang cukup kompleks. Apa maksudnya menghayati dan menerima bahwa segala sesuatu yang ada pada kita adalah milik Tuhan? Tentu khotbah yang memiliki berita seperti ini akan sangat mudah dimanipulasi sebagai alat untuk mengumpulkan kekayaan bagi gereja maupun individu, supaya jemaat memberi uang. Tetapi apa yang ada pada kita bukan hanya uang, saudaraku. Uang justru perkara kecil. Yang ada pada kita termasuk di dalamnya seluruh potensi yang ada, waktu dan segala hal lain. Dan pemberitaan firman Tuhan ini tidak boleh ditujukan untuk usaha manipulasi agar jemaat memberi uang kepada gereja atau kepada individu, tetapi agar setiap kita sungguh-sungguh dapat menemukan tempat kita untuk mengembalikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan demikian, saudaraku sekalian, kita tidak merasa berhak menggunakan kecuali untuk kepentingan Tuhan. Memang demikianlah kenyataannya bahwa kita telah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan harga yang lunas dibayar. Kita bukan milik kita sendiri, kita milik Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku, ayat ini akan lebih bisa kita mengerti kalau kita melihat konteks zaman di mana pada waktu itu ada budaya manusia diperjualbelikan. Bukan hanya hewan, manusia juga diperjualbelikan sebagai budak. Kalau seseorang dibeli oleh seorang majikan menjadi budaknya, maka orang tersebut tidak berhak sama sekali atas dirinya. Majikan yang membelinya, dialah yang berhak atas segala sesuatu dalam hidup budak tersebut. Apakah budak itu hendak dipekerjakan atau dibunuh? Majikannya memiliki hak penuh untuk memperlakukan apa saja kepada budaknya. Kita ini dulu budak kuasa gelap, budak setan, budak Lucifer. Kita semua telah terjual dalam dosa. Tetapi Tuhan Yesus menumpahkan darahnya di atas bukit Kalvari untuk menebus dosa kita, untuk membeli kita. Seperti yang dikemukakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 tadi, Ia telah membeli kita sehingga kita bukan milik kita sendiri. Nah, saudaraku, orang yang benar-benar hidup baru dalam Tuhan akan menunjukkan karakteristik seorang pengelola, bukan seorang pemilik. Kita adalah manajer, bukan owner. Seorang pengelola milik Tuhan akan rela melepaskan apa yang ada padanya demi kepentingan Tuhan atau kemuliaan namanya. Demi kepentingan Tuhan atau kemuliaan namanya adalah melakukan segala sesuatu yang diperintahkannya kepada kita. Melakukan segala sesuatu yang diperintahkannya kepada kita. Di dalamnya pasti melibatkan seluruh apa yang ada pada kita dan bisa mengorbankan segala sesuatu yang ada pada kita. Seperti ketika Abraham diperintahkan untuk
memberikan korban bakaran, anaknya yang harus menjadi korban bakaran. Tuhan menuntut yang tersayang yang dimiliki oleh Abraham, termahal, terbaik yang Abraham miliki. Ya memang itu hanya tes. Nah, Abraham rela melakukan ini, saudaraku. Contoh yang indah kita lihat dalam kehidupan Ayub. Ayub kehilangan bukan hanya harta, harga dirinya, pasangan hidupnya, anak-anaknya. Dalam keadaan yang begitu krisis, Ayub memiliki pengakuan bahwa Tuhan yang memberi dan Tuhan yang berhak mengambilnya. Di sini Ayub mengakui pemilikan Tuhan atas seluruh hidupnya. Bukan hanya uang, tapi segala sesuatu yang ada padanya. Saudaraku sekalian, jadi kalau kita menggunakan segala sesuatu yang ada pada kita untuk Tuhan, itu artinya yang pertama, kita harus membela orang tua. Orang yang telah membesarkan kita. Itu orang pertama yang harus jadi objek perhatian kita. Yang kedua, keluarga yang kita bangun. Pasangan hidup, anak-anak. Yang ketiga, keluarga besar kita, saudara, famili. Nah, di sini ada masalah, saudaraku. Kadang-kadang kalau kita jadi orang yang cukup uang, lalu saudara-saudara kita memandang kita cukup punya uang, ada semacam hukum atau hak di mana mereka menuntut kita harus menolong. Kadang-kadang apa yang kita perbuat untuk mereka justru merusak mereka. Ada orang yang sembrono dengan penggunaan uang, suka-suka digunakan uang. Dengan satu pemikiran, ada jaminan saudaranya kaya. Nanti kalau anak mau sekolah, istri sakit minta bantuan. Sukar keluarga menolak kalau begitu. Tapi giliran dia punya uang, digunakan suka-suka. Nah, hati-hati. Jangan karena sentimental ketika kita punya hubungan darah, famili, kita tidak hati-hati di sini. Harus diingat bahwa apa yang kita miliki, waktu, tenaga, potensi, uang adalah milik Tuhan. Kita harus benar-benar cerdas bagaimana mengelola uang Tuhan itu dengan bijak. Tidak selalu kita menolong keluarga. Dalam arti keluarga besar maksud saya. Tidak selalu. Kalau itu tidak mendatangkan kebaikan, kita harus berani berkata tidak. Tapi mungkin orang lain yang tidak sedarah sedaging dengan kita, tapi membutuhkan pertolongan, kita harus menolong. Apapun juga. Nah, yang keempat baru masyarakat. Pembantu rumah tangga, sopir, itu juga ikut mengecap kekayaan yang kita miliki, saudara. Harta yang ada pada kita, potensi yang ada pada kita. Yang kelima, gereja Tuhan. Mungkin saudara berpikir, kenapa gereja tidak berurutan pertama? Sebenarnya urutan ini bukan urutan mutlak, tapi urutan relatif. Orang harus punya kecerdasan dan punya kepekaan, dan nanti akan saya beritahukan ciri orang yang benar-benar menyadari bahwa segenap hidupnya milik Tuhan dan bersedia dipakai Tuhan, itu punya kepekaan untuk mengerti apa kehendak Tuhan. Jadi, kalau gereja berurutan terakhir bukan berarti lalu kita boleh abaikan. Urutan ini urutan yang relatif, bukan mutlak, saudara. Saya menyebutkan urutan ini yang pertama orang tua, keluarga, keluarga besar, masyarakat di sekitar kita, dan gereja. Itu berdasarkan urutan yang terdekat. Ya, objek yang terdekat dengan kita. Nah, kalau misalnya kita punya 10 itu cukup untuk keluarga saja, mungkin kita tidak bisa bantu siapa-siapa. Tapi kalau orang tua mutlak, ya harus tetap dibantu. Tapi kalau kita punya 1000, waduh, lebih banyak lagi dan lebih berbahaya dengan mengelola 1000 itu. Kalau orang susah, gaji 2 juta, dia nggak bisa buat apa-apa untuk orang lain, tidak salah. Tapi kalau penghasilan kita 200 juta, itu masalah. Karena kalau orang makin kaya itu makin berat rumahnya lebih besar. Dia merasa lebih berat mobilnya lebih mewah. Merasa lebih berat untuk berbuat apapun.
berliannya lebih besar keratnya, dan perhiasannya lebih kinclong. Ya saya mengerti kalau orang kerja keras, rajin, giat, punya lebih banyak, punya 1000. Tetapi kita harus tahu dari 1000 itu berapa bagian Tuhan. Bagian Tuhan di sini bukan berarti untuk gereja saja. Untuk orang-orang yang memang Tuhan akan pertemukan dengan kita untuk kita topang. Kalau saudara cuma punya 10, ya tidak bisa buat apa-apa untuk orang lain. Kalau 1000, itu bermasalah. Jadi kalau saudara minta berkat Tuhan berlimpah, itu tanggung jawab lebih besar. Ya pasti kalau kita kerja keras, kita giat, kita punya potensi, kita punya lebih banyak, tentu anak kita juga menikmati lebih banyak, keluarga kita menikmati lebih banyak. Tapi jangan tanpa batas. Karena ada orang-orang yang sebelum meninggal sudah warisan untuk anak-anaknya diatur. Bukan tidak boleh memberi warisan. Tapi kalau itu ada bagian yang mestinya untuk Tuhan, Anda tidak berikan, waduh, warisan yang sudah berikan untuk anak-anak pun akan jadi kutuk. Masa Pak? Bukan menyumpahi. Jangan coba-coba. Bagian kita ini harus kita penuhi. Kalau orang tua kita cukup rumah 200 meter, ya tidak usah kita buat 2000 meter. Untuk apa? Kalau bisa belikan orang tua kita mobil seharga 600 juta, sudah bagus. Tidak usah harga 2 miliar. Buat apa? Kalau untuk perhiasan orang tua kita, ya emas, berlian 3-4 karat bagus sudah. Terus 30 karat, saya miring kepalanya. Anak saya yang SMP berkata begini, Papa, teman-teman saya sudah pakai handphone merek ini. Saya bilang, enggak nak, ini untuk orang dewasa. Kamu belum waktunya. Saya bisa membelikan 3 biji, tapi untuk anak ini belum waktunya. Enggak perlu, enggak boleh. Tapi kan kalau orang seringkali tanpa batas, karena ada perasaan sentimental itu, ini keluarga, ini anak. Sampai dia lupa bahwa ada Tuhan yang empunya semua yang ada pada kita, yang harus kita dengar suaranya. Kita turuti mau Tuhan. Supaya kita memuaskan hati Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Saudara, saudara jangan merasa khotbah ini menekan saudara atau mengejar saudara sehingga saudara perlu lari-lari ya. Saya sudah katakan khotbah seperti ini bisa dimanipulasi untuk mengumpulkan dana, tapi saya tidak sedang melakukan hal itu. Ikuti terus. Saya cuma mau beritahu kepada saudara satu hal, dicatat ya. Hidup ini tragis. Hidup yang dimiliki manusia hari ini itu bukan hidup yang dirancang Tuhan. Jauh dari standar yang dirancang Tuhan. Jauh dari standar yang diingini oleh Tuhan. Tidak membahagiakan, tragis. Jadi kalau Alkitab mengatakan kesia-siaan di atas segala kesia-siaan, itu bukan hiperbola atau berlebih-lebihan. Itu bukan lebay. Hidup itu memang begitu. Pemuda, ganteng, wanita cantik. Itu tahun demi tahun keriput, bongkok, botak, peot, ompong, pikun. Tragis. Anak-anak yang menjadi kesayangan ketika besar belum tentu dapat jodoh sesuai dengan keinginan orang tua. Tragis. Dibesarkan, setelah besar nggak tahu diri. Itu faktanya saudaraku. Tragis. Rasanya baru kemarin ya, kita bawa ponakan kita masuk troli supermarket, kita dorong ya. Saya punya ponakan begitu. Panggil saya Tai Ji Chong. Namanya Om ya. Suami dari cici maminya. Sekarang dia sudah menikah. Rasanya baru kemarin saya masukin ranjang troli ke supermarket. Sekarang sudah menikah, punya anak. Saya dipanggil Tai Ji Kung. Opa, ini tidak lama lagi kita tergeletak di tempat tidur. Komponen tubuh sudah tidak bisa bekerja dengan baik. Yang panggil kita Tai Ji Kung itu udah bakal nikah lagi. Cepat. Tragis. Orang terhormat, orang hebat harus cium tanah dan dikubur, dimakan cacing. Tragis. Tragis. Karena manusia telah jatuh dalam dosa dan hidup
Manusia jauh dari standar Tuhan. Yang tidak tragis cuma satu. Kalau hidup itu dikembalikan ke Tuhan. Kalau hidup itu dikembalikan ke Tuhan, baru tidak tragis. Tapi ini kompleks, nggak sederhana. Jadi jangan menganggap khotbah ini menjadi beban, saudara. Ini kabar baik. Kalau Tuhan sang pencipta kehidupan berkenan menebus kita, mengambil kita dari cengkraman musuh, yaitu kuasa kegelapan Lucifer yang jahat, dan memberikan kepada kita kesempatan untuk mempersembahkan dengan rela. Kalau Anda tidak mau ya terserah. Dengan rela, itu keindahan. Hidup ini tragis. Kesenangan-kesenangan yang kita nikmati tanpa Tuhan jadi berhala. Keindahan-keindahan yang kita miliki tanpa Tuhan, itu membinasakan. Coba, tragis. Nah, setelah belajar berjalan sebagai seorang pengelola, kita dapat melihat gerak hidup anak-anak Tuhan yang belum benar-benar hidup baru dalam Tuhan. Hidup baru dalam Tuhan itu bukan memiliki budaya baru. Mulai ke gereja, moralnya lebih baik, kelakuannya lebih santun, memuji-muji, menyembah-nyembah Tuhan. Saudara tahu nggak, gereja itu tempat yang paling empuk, paling banyak orang munafik. Munafik itu bukan di luar sana itu jadi preman. Di gereja harus pakai baju domba. Kalau sudah keluar, serigala. Gereja itu tempat orang yang di kondisi munafik. Di kondisi munafik, saudaraku sekalian. Nah, kalau orang sudah punya budaya baru ke gereja, menyanyi, memuji-muji Tuhan, bahkan aktif di pelayanan, bukan berarti dia sudah hidup baru dalam Tuhan. Ya tentu kalau orang hidup baru pasti ke gereja, pasti memuji Tuhan. Tetapi tanda-tanda lahiriah ini tidak jaminan dia betul-betul hidup baru. Hidup baru dalam Tuhan itu akan ditandai ketika seseorang menjadi pengelola apa yang Tuhan percayakan. Nah, ciri-cirinya yang pertama, ia akan peka untuk mengerti kehendak Tuhan. Peka bagaimana mengelola milik Tuhan tersebut. Bagaimana Tuhan mempercayakan kehendaknya kepada kita kalau kita memang tidak berniat melakukan kehendaknya. Karena kadang-kadang kita menjumpai orang-orang yang tidak mau berkorban. Waktu saya dulu jadi mahasiswa, pendeta saya tanya, ada acara apa, Ras? Maksudnya om ada apa? Enggak, kamu ada tugas sekolah atau apa? Enggak, om ada perlu apa yang saya bisa bantu? Kita sodor-sodorin diri, saudara. Kalau anak-anak sekarang, kamu ada apa? Aduh Pak, saya lagi sibuk. Ya udah, tamat sudah. Begitu tuh, bener-bener loh. Bahkan orang yang makan gaji kita, makan budi baik kita pun begitu. Kita enggak mau ngomong gini supaya dibalas budi kita. Enggak, kita berbuat sesuatu bukan untuk dibalas budinya kok. Coba kalau orang tua nanya anaknya, nak, mama bisa minta bantuan kamu. Belum nanya bantuan apa, sudah berkata, mam, aduh mama lagi sibuk. Coba, tuh anak kurang ajar nggak tuh? Padahal mamanya tolong bantu nih ikut makan tiramisu ini. Belum ngomong apa-apa udah, mam sorry mam hari ini nggak bisa, pokoknya hari ini nggak bisa. Besoknya juga nggak bisa lagi. Aduh mam, yang hari ini nggak bisa. Tuh kurang ajar nggak itu? Kalau Tuhan ketemu anak-anak seperti ini, pribadi-pribadi seperti ini, bagaimana Tuhan memberi kepekaan kepadanya? Nah, mama lagi butuh bantuan, kamu bisa nggak? Bisa, mam. Saya sekolah tapi jam 3 loh, mam. Jam 3, suruh jam 3, mam. Begitu. Dan, aduh, mam, tuh. Tapi kalau orang lain yang suruh, apalagi pacar, darah pun ditumpahkan. Kok anak-anak sekarang banyak yang begitu ya? Setan mana yang merasuk dalam diri mereka itu? Demit mana ya? Kalau ada anak-anak di sini mendengar perkataan ini, saya kasih tahu, kamu jangan puhau sama orang tua. Kadang-kadang belum disuruh, baru dipanggil, mam lagi sibuk, belum apa-apa loh. Padahal mau diajak menghabisi tiramisu. Coba, gimana tuh?
Kacau kan anak-anak? Anak-anak jangan begitu ya. Amin enggak? Ibu-ibu jangan bicara, anak-anak saja. Bapak-bapak jangan ikut. Saya mau tanya, anak-anak mau enggak punya hati yang rela berkorban untuk orang tua? Tadi suara ibu-ibu, suara anak-anak ya. Kok suaranya besar banget sih? Oh gitu ya. Oh iya anak ya. Coba saya mau dengar lagi yang lebih tegas. Anak-anak mau berkorban enggak untuk orang tua? Apakah kita rela berkorban untuk orang tua? Kehormatan kita bisa berkorban untuk mama, untuk bisa membalas kebaikan. Sebab kalau saudara punya emas 30 ton pun tidak bisa membalas kebaikan orang tua. Kita itu membalas kebaikan Tuhan dengan apapun yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Kalau kita punya banyak, kita boleh pakai banyak kok. Kalau diberkati banyak, mobil kita lebih bagus, rumah lebih besar. Memang begitu. Tidak salah, tapi jangan tanpa batas ya. Nah saudaraku sekalian, Tuhan akan memberitahukan kepada kita apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kalau kita punya hati seperti roti yang terpecah, anggur tercurah, rela berkorban bagi orang lain. Tetapi kalau kita memang tidak niat membalas kebaikan Tuhan, ya Tuhan nggak memberitahu. Anak-anak dengar ya. Saya ngomong gini maksud bapak ibu juga biar dengar. Anak-anak, orang tua itu ada yang sampai takut minta bantuan anak. Daripada sakit hati, permintaannya ditolak, mendingan nggak minta tolong. Betul nggak? Betul, ini betul. Orang tua sampai enggan minta tolong anak. Takut sakit hati. Anaknya dianggap kartu mati. Udah, kartu mati nih anak. Gak bisa ini. Daripada minta tolong ditolak, mendingan deh gak minta tolong. Coba. Nah kalau kita jadi anak Tuhan gak punya sikap hati yang rela mengembalikan miliknya, Tuhan gak beritahu. Tentu Tuhan belajar kasih tahu. Nih kirim orang yang anaknya gak bisa kuliah. Hati-hati ya, banyak orang pura-pura butuh duit padahal cuma mau meres atau jadi benalu. Tapi ya gagal sih, mesti ada. Lama-lama kita peka kok. Peka. Tuhan kirim orang-orang yang mesti kita bantu. Tuhan kirim proyek-proyek yang harus kita dukung, mesti ada. Kalau sudah tutup hati, lama-lama ada aman. Aman gak ada yang nyerang Anda. Oke, selamat, aman. Celaka itu. Kadang-kadang ya saya sudah pengen banget pulang ke rumah. Masih ada 2 orang yang harus saya kunjungi. Secara manusiawi saya ini marah. Kesel. Aduh Tuhan, ini kenapa begini nih Tuhan. Tapi saya sadar kalau saya bersungut-sungut, Tuhan bisa gak mempercayakan pekerjaan besar kepada saya. Saya lakukan, saya tahu itu. Jam 2 pagi saya keluar rumah, saya rela. Nah di situ Tuhan tahu kita bersedia melakukan kehendaknya. Ya, jangan keberatan saudaraku sekalian ya. Jadi kalau punya orang tua misalnya sakit, nggak usah nunggu saudara yang lain kumpul-kumpul duit, yo urunan untuk mama sakit. Kalau kita bisa kerjakan dulu. Nanti kalau saudara tahu diri bagi boleh, nggak bagi nggak apa-apa. Pak Pendeta, mama saya kalau sakit saya yang nganter, yang lain diam saja. Mereka punya uang pura seperti tidak punya uang. Saudara, kartu mati begitu jangan diperhitungkan. Anda berkorban, gesek dulu kartunya. Kalau ada saudara yang baik berkata, Kak habis berapa biar saya ikut bantu. Oh silahkan Kak, kita kumpul-kumpul ya, silahkan. Tapi kalau ada yang diam-diam gitu dengan wajah tanpa dosa, biar dia wajah tanpa dosa, biarin. Orang tua sakit kok you bisa tutup tangan loh. Dan saudara tanpa bersungut-sungut melakukan hal itu. Dan kalau punya hati seperti ini, Anda tidak akan menjadi miskin. Anda tidak bisa jadi miskin. Anda tidak bisa dipermalukan. Tentu harus berhikmat ya, jangan mismanagement ya. Yang kedua, orang yang menyadari bahwa segenap hidup kita milik Tuhan dan bersedia dipakai oleh Tuhan, akan memiliki hati yang merasa puas dengan apa yang ada. Sebenarnya yang penting bukan berapa banyak yang Anda miliki, tetapi seberapa efektif yang ada pada saudara bagi Tuhan. Ingat, bagi Tuhan pertama untuk
orang tua. Kedua untuk keluarga yang kita bangun. Yang ketiga, keluarga besar. Yang keempat, masyarakat. Yang kelima, gereja. Gereja kok terakhir, Pak? Kan Tuhan. Ya. Tuhan dalam hidup orang tua kita, Tuhan dalam hidup keluarga kita, Tuhan dalam hidup keluarga besar kita, Tuhan dalam hidup masyarakat, dan Tuhan dalam gereja. Semua pada proporsinya dan cerdas. Ingat, jangan berlebihan satu pihak. Oke. Mengapa orang serakah? Sebab pada umumnya seseorang mau menikmati segala sesuatu yang ada padanya bagi dirinya sendiri. Merasa berkeyakinan makin banyak miliknya makin puas. Nah, ini orang-orang yang tidak pernah menikmati air kehidupan. Nah, masalahnya memang untuk mengecap manisnya Tuhan itu, tidak gampang. Tidak gampang. Seperti orang kalau kecanduan alkohol atau yang lain, pertama minum juga tidak enak, tapi kalau minum terus lama-lama kecanduan. Demikian pula dengan Tuhan. Kalau kita berani mengambil satu keputusan menikmati Tuhan dalam hidup ini, kita baru tahu manisnya Tuhan itu. Ini perlu pembelajaran terus. Belajar dan melatih diri terus. Oleh sebab itu, untuk menjadi sempurna dan dewasa perlu tahap-tahap yang ketat. Dan tidak bisa pakai paket kompres. Harus lewat proses. Orang yang menyadari bahwa segenap hidupnya milik Tuhan dan bersedia dipakai oleh Tuhan akan memiliki hati yang puas. Puas dengan apa yang ada padanya. Yang penting bukan berapa banyak yang telah kita miliki, tapi seberapa efektif yang kita miliki bagi Tuhan. Orang punya 1000 tidak berarti. Orang punya 50 tapi berarti bagi di lingkungannya. Nah, ini yang benar, saudaraku. Ini yang benar. Berarti bagi lingkungannya. Walaupun Anda tidak punya banyak, tapi Anda dibutuhkan orang, disitulah kebahagiaan efektif saudara. Ketiga, orang yang menyadari bahwa segenap hidupnya milik Tuhan dan bersedia dipakai oleh Tuhan, tidak akan membanding-bandingkan apa yang ada padanya dengan orang lain. Tanpa sadar sering kita itu membanding-bandingkan apa yang ada pada kita dengan orang lain. Aduh, orang itu kok rumahnya lebih bagus. Mungkin tidak terucap. Aduh, mobilnya lebih enak. Aduh, lakinya lebih ganteng. Aduh, bininya lebih piawliang, lebih beautiful. Nah, kalau sudah begini, ia tidak akan bisa bersyukur dengan benar. Ia akan merasa beruntung dari orang lain atau merasa malang dibandingkan orang lain. Kalau dia merasa malang dibandingkan orang lain, ia menganggap Tuhan tidak bijaksana dalam kontribusian berkatnya. Kok dia punya banyak, aku punya sedikit. Orang yang menyadari bahwa segala yang ada pada kita adalah milik Tuhan dan rela dipakai oleh Tuhan, dia tidak akan membanding-bandingkan apa yang ada padanya dengan orang lain. Dia punya 10, aku punya 2, tidak masalah. Dia punya 1000, aku punya 15, tidak masalah. Semua juga milik Tuhan. Nah, kadang-kadang kan orang suka nipu Tuhan atau mencoba nipu Tuhan. Tuhan, berkatilah usahaku ini. Kalau Tuhan berkati, aku memberi perpuluhan. Aku bantu pekerjaan misi. Yang begitu mah orang yang tidak membela pekerjaan Tuhan. Orang yang begitu mah nggak melayani. Orang yang melayani Tuhan nggak usah ngomong begitu. Hari ini dengan apa yang ada, dia sudah efektif bagi Tuhan. Amin enggak? Sudah efektif. Jadi tidak usah nunggu kita ini kaya, kita bantu orang. Tidak usah nunggu banyak waktu, baru kita nolong orang. Yang ada kita gunakan untuk efektif bagi Tuhan. Jadi masalahnya bukan berapa banyak, tapi seberapa efektif yang kita miliki, saudaraku. Jadi jangan sekali-kali kita sekarang, jangan sekali-kali membanding-bandingkan apa yang ada pada kita dengan orang lain. Jangan. Puaslah dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau orang punya banyak, Tuhan memberi tanggung jawab lebih banyak, lebih besar. Kalau Tuhan memberi kita sedikit, kita punya tanggung jawab sebesar yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya.
Oleh sebab itu kita tidak pernah lagi berkata begini, seandainya aku jadi dia, nggak ada. Itu berandai-andai. Seandainya bisnisku begini, seandainya, jangan. Itu ciri-ciri orang yang tidak dewasa rohani. Orang dewasa rohani tidak begitu. Dia tidak membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Setuju? Harus amin. Amin. Keempat, orang yang menyadari bahwa segenap hidup ini milik Tuhan dan bersedia dipakai oleh Tuhan, ia tidak akan mengingini milik orang lain. Pasti. Yang tadi tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Yang kedua, tidak mengingini milik orang lain. Orang yang main judi itu mengingini milik orang lain. Kalau mau kaya, bekerjalah. Jangan uang orang. Ayo kita taruhan. Lu kalah, gua rebut uang lu. Kalau lu yang menang, ambillah uang gua. Fair dong Pak. Nah, tidak ada orang yang main judi jadi kaya lama. Nah, kaya sebentar bisa. Tidak ada orang yang main judi lalu hidupnya bahagia diberkati Tuhan. Tidak ada. Sengsara. Dan rata-rata jadi miskin. Yang menang pun suatu hari akan jadi miskin. Walaupun hari ini kelihatannya waduh hebat ya, kuat ya, tunggu tanggal mainnya. Saya tidak nyumpahi. Jangan mengingini milik orang lain. Orang yang menyadari bahwa segenap hidupnya milik Tuhan dan bersedia dipakai oleh Tuhan, tidak akan mengingini milik orang lain. Ingat, kalau kita punya rumah, batas rumah kita jangan digeser-geser. Mumpung gak kelihatan, patoknya digeser. Nggak banyak, cuma 10 meter. 10 kali 10 cepet. Ini tanah orang nggak pernah disentuh-sentuh, nggak tahu siapa yang punya. Geser 20 meter, panjangnya 1000. Wah, bikin parit sepanjang 1000 meter, bikin parit baru seolah-olah itu batas tanah tuh. Saudara, orang-orang model begini nih nggak selamat. Saya bukan nyumpahi. Tuhan memberikan firman-Nya di Taurat, jangan menggeser batas tanah, termasuk warisan. Wah, ini masalah. Sebab saya juga sedang membantu jemaat yang sedang bermasalah ini. Seorang bapak, wah hartanya banyak. Dia menikah dengan seorang ibu, tapi menikah lagi dengan istri muda. Bisa-bisanya hartanya penuh jatuh ke istri muda. Istri tua itu nggak dapat apa-apa dengan anak-anaknya, bener-bener susah. Itu jadi harta jadi rebutan. Aduh, itu istri muda tuh nggak tahu diri rasanya. Saya sudah berkata, coba bikin pertemuan, kita nggak usah ribut, bagi rata. Nggak mau ketemu. Istri muda nggak mau ketemu. Ya karena yang muda nggak punya modal untuk fight, susah. Sudah punya keterangan menikah. Punya keterangan menikah dengan pria itu. Dibawa ke satu tempat, satu kota. Ini minta dilegalisir kan? Wah, nggak ada catatannya. Loh, lu yang lain lu nggak ada catatannya. Lalu tidak memberikan catatan. Kira-kira gimana? Ada apa di balik ini kira-kira? Alah, saya tahu kan? Kasihan. Ini baru satu kasus yang lain. Kakak adik bisa berantem gara-gara warisan, nggak mau ngomong. Saling bagi, dia nggak marah karena ada family, dia nggak mau ribut. Sejak itu nggak mau ngomongan, nggak mau nginjek rumah. Gara-gara warisan beberapa ratus juta, belum triliun, saudara. Triliun pun mestinya kita juga nggak usah sampai harus putus hubungan keluarga. Jangan mengingini milik orang lain. Kalau orang tua punya warisan 10, anaknya 5, ya 2-2. Tapi kalau orang yang laki-laki lebih banyak, ya terserah situlah. Pokoknya yang penting jangan mengingini milik orang lain. Yang kelima, orang yang menyadari bahwa segenap hidup kita milik Tuhan dan bersedia dipakai oleh Tuhan, cenderung tidak membanggakan apa yang ada padanya demi kehormatan kemuliaan dirinya. Dengan demikian baginya, melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan bukan suatu pemberian, tapi dia mengembalikan. Orang-orang seperti ini walaupun berkarya, berprestasi, berjasa, tapi tidak pernah merasa berjasa dan menuntut penghargaan atau pengakuan.
Kalau Tuhan memberkati kita dengan mobil bagus, nggak usah sombong. Saya perhatikan itu orang yang turun dari mobil mewah, blek, turun, berhenti depan hotel, petugas hotel membukakan pintu, pek, dia berdiri dulu sebentar di situ, biar orang tahu ini mobil saya. Ya, sengaja lama-lama di situ. Terus cincinnya yang mengkilat tiup-tiup. Bukan nggak boleh pakai cincin berlian, tapi jangan merasa punya nilai diri karena itu. Tuhan yang kasih itu bukan. Jangan sombong begitu. Kalaupun kita bisa berjasa bagi orang lain, kita berprestasi, kita berkarya, jangan menuntut ucapan terima kasih atau pengakuan, sebab kita ada sebagaimana karena anugerah Tuhan. Jadi orang yang menyadari bahwa segenap hidupnya milik Tuhan dan bersedia dipakai oleh Tuhan, cenderung tidak menganggap, tidak membanggakan apa yang ada padanya. Kalaupun berkarya, kalaupun berprestasi, kalaupun berguna, ia tidak membanggakan diri, sebab apa yang dia lakukan itu karena Tuhan dan bagi Tuhan. Yang keenam, yang terakhir, orang yang menyadari bahwa segenap hidupnya adalah milik Tuhan dan bersedia dipakai oleh Tuhan, cenderung memiliki kesediaan untuk hidup dalam pengendalian Tuhan. Saudara, harta makin banyak itu makin bisa mengendalikan kita. Kalau uang sedikit bisa saja mengendalikan, bisa. Keinginan kaya itu bisa mengendalikan seseorang. Tapi kalau orang sudah menjadi kaya, di depan matanya itu kekuatan, kekuasaan uang, itu bisa mengontrol kita, bisa mengontrol manusia. Oleh sebab itu perhatikan, kalau orang kaya mendadak, atau kalau nggak kaya mendadak, memang kaya begitu. Berubah dia, kok jadi OKB dia, orang kaya baru, orang kaya baru. Jadi norak, dikontrol hidup oleh kekayaan itu, dikontrol hidupnya oleh kekayaan itu. Tapi kalau orang menyadari dan mengakui bahwa apa yang dia miliki adalah milik Tuhan dan bersedia dipakai oleh Tuhan, ia cenderung punya kesediaan dikendalikan oleh Tuhan. Saya gunakan kata cenderung sebab walaupun bagaimana tidak sederhana atau tidak mudah. Walaupun menyadari ini, walaupun mengakui hal ini, tetapi sering kita masih memiliki diri kita sendiri dan dikendalikan oleh diri kita sendiri. Nah, saudara, kegagalan kita sebagai anak Tuhan karena hidup kita dikontrol bukan oleh Tuhan, sang pemilik hidup itu. Makin kita memiliki banyak uang, makin kita kaya, makin berharta, makin dikontrol oleh kekayaan tersebut. Jadi kalau setelah berduit kurang berdoa, kurang baca Alkitab, kurang rajin ke gereja, itu sebenarnya baru gejala-gejala dari kehancurannya. Pada prinsipnya, kegagalannya adalah ketidaksediaan dikendalikan oleh Tuhan melalui rohnya. Jadi roh materi, roh harta, itu yang menguasai dirinya. Tetapi kalau kita sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada kita adalah milik Tuhan, dan kita bersedia dipakai oleh Tuhan, kita cenderung memiliki kesetiaan untuk dikendalikan oleh Tuhan. Pengendalian diri ini bukan berarti Tuhan lalu mengambil alih kebebasan kita. Kita tetap memiliki kebebasan. Kita tetap diberi Tuhan kebebasan untuk mengatur diri kita, suka-suka kita. Tetapi kita mengambil keputusan untuk dikendalikan Tuhan. Bukan kekuatan uang harta yang mengendalikan kita, tetapi Tuhan yang mengendalikan kita. Hari ini kalau saudara tidak pernah berpikir serius mengenai hal ini, kita berpikir serius mengenai hal ini. Bahwa sesungguhnya, saudaraku sekalian, kalau kita benar-benar telah hidup baru dalam Tuhan, kita mengklaim bahwa semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan, dan kita bersedia untuk digunakan bagi kepuasan hati Tuhan. Saudara akan terus belajar punya karakteristik seorang pengelola, bukan seorang pemilik. Saudara akan punya kepekaan untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dengan potensi yang ada pada kita, yang Tuhan telah titipkan kepada kita, yang Tuhan telah berikan kepada kita, saudaraku.
kita akan betul-betul menyadari bahwa segenap hidup kita ini harus menjadi efektif bagi Tuhan yang empunya kehidupan ini. Bukan hanya berkata, dunia ini sementara, apa yang saya miliki barang pinjaman. Bukan hanya ngomong begitu saja. Kalau kita mengaku apa yang ada pada kita barang pinjaman, dengan apa yang kita lakukan dengan barang itu bagi si pemiliknya. Kalau kita menyadari bahwa segenap hidup kita milik Tuhan dan bersedia dipakai oleh Tuhan, kita tidak akan membanding-bandingkan keadaan kita dengan orang lain. Yang keempat, kita tidak mengingini milik orang lain. Yang kelima, kita akan menjadi rendah hati, tidak membanggakan apa yang ada pada kita. Yang keenam, saudaraku sekalian, kita rela dikendalikan oleh Tuhan, bukan oleh harta kekayaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Amin.